Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Oke, masih di suasana Ramadan ya. Mudah-mudahan kita masih bisa menjalankan aktivitas Ramadan ya, amalia Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sampai akhir ya, sehingga banyak yang kita dapat di bulan yang penuh barokah ini. Amin Pak. Ini mungkin minggu depan kita ada pertemuan satu lagi ya, kita gunakan untuk diskusi dan sebagainya. Dan setelah itu kita libur Idul Fitri ya, kurang lebih 2 pertemuan lah. Ya, kalau di kalender itu Senin ya, Senin tanggal 2 ya, dan sembilan ya. Jadi nanti kita lihat lah kalau seandainya 9 sudah bisa memungkinkan untuk hadir ya kita hadir lah. Ya kita lihat sikon. Karena memang jadwal libur itu kalau menurut kalender akademik itu tanggal 1 sampai tanggal 8 gitu ya. Ya, sampai tanggal 8. Jadi kemungkinan selama 1 minggu itu break gitu ya. Jadi Anda bisa menikmati suasana Lebaran dan berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Nah, pasca itu ya kemungkinan sudah aktif kembali. Ya, sehingga nanti kita bisa lanjutkan setelah Idul Fitri. Dan saya berharap setelah Idul Fitri itu semua sudah siap ya. Jadi artinya yang presentasi itu sudah menyiapkan diri. Ya, silakan ya, materi sudah diberikan, lalu kelompok juga sudah dibagi, maka silakan Anda berdiskusi ya, membuat makalah, presentasi, PPT dan sebagainya ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti saya harapkan minggu pertama setelah Idul Fitri itu Anda sudah siap 1 atau 2 kelompok untuk mulai presentasi. Ya. Jadi saya harapkan dari sekarang Anda sudah menyiapkan diri sehingga pada saatnya nanti tidak saling menunjuk atau tidak saling menyerahkan ke kelompok-kelompok lain. Masalah pembagian siapa yang duluan dan sebagainya itu silakan diatur saja. Ya, kalau mau berdasarkan nomor juga nggak apa-apa, tapi kalau mau berdasarkan kesepakatan dikocok gitu ya, diundi itu juga silakan. Ya, jadi yang penting setiap kelompok itu sudah menyiapkan masing-masing. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem isolasi ya pada tegangan tinggi. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya di PPT di layar masing-masing. Jadi setelah kita beberapa minggu lalu ya menjelaskan ya tentang karakteristik ya tegangan tinggi, lalu juga fenomena tegangan tinggi dan banyak hal lainnya ya, termasuk juga representasi ya rangkaian pada tegangan tinggi dengan berbagai skema ya, misalnya menyelesaikan persoalan pada saluran tegangan saluran panjang, pendek maupun menengah. Nah, hari ini kita coba bahas tentang sistem isolasinya. Ya, karena prinsipnya ya bagaimanapun sistem tegangan tinggi ini bekerja, bagaimanapun sistem tegangan tinggi ini beroperasi tanpa didukung oleh proteksi yang bagus ya,
tanpa didukung oleh sebuah sistem yang benar-benar handal, maka dia tidak akan berfungsi apa-apa. Ya, salah satunya adalah sistem isolasinya. Ya, jadi ya isolasi ini memang kelihatannya sederhana, ya. Kelihatannya seperti sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ketika diimplementasikan pada saluran tegangan tinggi, maka secara otomatis dia memiliki banyak fungsi dan juga banyak peran, ya. Karena ya ini berkaitan dengan itu tadi, keandalan sistem. Tanpa adanya sistem isolasi yang baik, saya pikir sistem apapun ya, entah itu tegangan menengah, tegangan rendah, ataupun tegangan tinggi sekalipun, itu biasanya akan berdampak, ya, baik pada sistemnya ataupun pada ya kecelakaan kerjanya. Ya, ya kita sering mendengar istilah-istilah yang ada di sekitaran kita gitu ya. Jadi kalau ada kebakaran itu biasanya yang paling mudah disalahkan itu apa biasanya? Apa biasanya kalau ada kebakaran itu yang paling mudah disalahkan dan tidak ada yang protes itu biasanya apa? Listrik. Ya listrik gitu kan. Ada korsleting, ada apa namanya hubungan pendek, sebagainya. Jadi kalau udah dikatakan, wah ini listriknya, udah tidak perlu ada pengusutan, tidak perlu ada apa namanya pencarian siapa pelaku dan sebagainya. Ya, jadi memang listrik ini selalu dikambing hitamkan. Padahal ya listrik itu akan berperan dan berfungsi secara baik ketika sistem yang dibangunnya baik. Ya, tapi kalau misalnya sistem yang dibangunnya asal-asalan, maka ya kemungkinan pasti itu terjadi. Gitu ya. Segedung hebat apapun proteksinya, ataupun misal di lingkaran istana dan sebagainya, ketika terjadi kebakaran ya udah. Ya karena listrik itu sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa dievaluasi, dan sesuatu yang selalu berubah ya ketika kita menggunakan dan ketika kita melakukan pengoperasiannya. Nah, oleh karena itu maka menjadi satu hal yang penting ya ketika isolasi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menciptakan sistem yang handal. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa istilah ya, definisi ataupun pengertian dari isolasi itu sendiri. Ya, isolasi ini kan berasal dari kata insulation ya dalam bahasa Inggrisnya, dan itu ya memiliki peran ya. Jadi kalau konduktor itu menghantarkan, isolasi ini yang memisahkan. Ya, makanya ada istilah, wah ini terisolasi, artinya terpisahkan. Ya, ketika banjir, ketika gempa, ini sebuah daerah terisolasi. Nah, itu kan artinya dia memisahkan diri atau terpisahkan dari yang banyak. Ya. Nah, sementara dalam sistem tegangan tinggi, ya isolasi atau dielektrik, ya, istilah lainnya, memiliki peran yang sangat penting gitu. Dan tentunya ini menjadi salah satu bahasan ya utama dalam sebuah sistem tenaga listrik. Nah, isolasi sangat diperlukan untuk memisahkan dua atau lebih penghantar yang bertegangan sehingga antara penghantar tersebut tidak terjadi lompakan listrik atau percikan. Ya, jadi ya fungsi isolasi sekali lagi itu memisahkan ya dua atau lebih penghantar ya yang memiliki tegangan. Ya. Sehingga antara penghantar itu tidak terjadi lompatan listrik atau percikan yang berdampak pada kerusakan sistem atau kerusakan sebuah peralatan dan sebagainya. Ya, sederhananya ya kabel lah. Jadi kabel itu kan kalau kita menggunakan kabel NYM, NYA ataupun ya, itu ya ketika kita kupas gitu ya, kita ingin lihat tembaganya, ya pasti itu ada isolasinya. Ya. Isolasinya bisa PVC atau bisa ya tegangan tinggi, ya berarti isolasi yang banyak digunakan pada tegangan tinggi. Ya.
Ada berapa macam kira-kira isolasi yang banyak digunakan pada penghantar tegangan tinggi yang Anda tahu? Pada penghantar atau pada konduktor itu ada berapa isolasi yang Anda tahu? Ini sambil mereview ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Anda baca lagi ya, jangan ditinggal begitu saja atau dilupakan. Isolasi apa yang sering digunakan pada penghantar atau konduktor tegangan tinggi? Halo, masih terdengar suara? Masih Pak. Ya, apa? Kira-kira yang Anda tahu? Isolator yang berbahan porselen bukan, Pak? Ya kan kalau istilah kabel itu ya pada konduktor itu kan jenisnya macam-macam ya. Dan itu biasanya berkaitan dengan isolasi yang digunakan. Ya jadi konduktor itu ya tidak terlepas dari isolasi. Apa? Isolator Contohnya. gas cair sama padat bukan, Pak? Gimana? Isolator gas cair sama padat bukan, Pak? Bukan, itu mah jenis-jenis isolasi. Ini yang saya tanya ada penghantar tegangan tinggi gitu ya. Itu ini penghantar ya, konduktor ya, bukan ini sistemnya. Itu yang sering dipakai isolasinya isolasi apa? Pernah mendengar ACSR nggak? Pernah Pak. Ya, apa ACSR itu? Kabel Pak. Kabel aluminium. Ya, kepanjangan apa? Ini nggak pernah dibaca kayaknya PPT yang saya Aluminium beri. conductor steel reinforced cable, Pak. Ya, artinya apa kalau di Indonesia kan? Ya, aluminium yang berlapiskan inti baja. Nah, itu kan sebenarnya isolasi yang digunakan, isolasi inti baja gitu ya. Ya, belum nanti ACR gitu kan, A2C dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya yang digunakan itu adalah beberapa jenis penghantar. Ya. Jenis isolasi maksud saya pada penghantar gitu ya. Sehingga ya mau tidak mau kabel-kabel yang digunakan pada tegangan tinggi ini dilapiskan oleh berbagai cara. Ya. Ya ada CSR, ada AC, A3C dan sebagainya gitu kan. Dan itu kan artinya lapisan-lapisan tadi benar-benar ingin melindungi kabel tersebut supaya tidak terjadi hubung pendek ataupun percikan-percikan ketika terhubung dengan koneksi yang lainnya. Nah, artinya apa? Artinya memang pada setiap peralatan ya, pada setiap peralatan yang digunakan pada tegangan tinggi itu salah satu yang paling utama itu adalah mengenai insulation atau isolasi. Ya, apapun itu. Ya, termasuk misalnya piringan gitu kan, piringan isolator gitu kan. Itu juga kan ada isolasinya. Ya, ataupun jenis-jenis like arrestor, lighting arrestor ataupun peralatan-peralatan yang banyak digunakan pada tegangan tinggi itu biasanya dibarengi dengan sistem isolasi yang digunakan. Nah, kembali lagi ya pada hal isolasi ini, sehingga bahan isolasi ini akan mengalami pelepasan muatan, ya, yang merupakan bentuk kegagalan listrik apabila tegangan diterapkan melampaui kekuatan isolasinya. Ya, jadi bahan isolasi secara tidak langsung ya, ketika sistem yang dibangun gitu ya, itu melampaui batas gitu ya maksimal, maka dia akan
melepaskan muatan-muatan ya yang dinamakan dengan kegagalan listrik. Ya. Ya, jadi artinya gini, kalau kita misalnya menggunakan kabel gitu ya, misalnya kabel tegangan rendah gitu ya, NYM, NYA ataupun yang lainnya gitu kan, NYGBY dan sebagainya, itu kan ada batas maksimal. Ya, jadi batas maksimalnya 1 kilovolt atau 1000 volt. Nah, ketika dia pada batas tersebut bisa menahan gitu ya, menahan tegangan, maka dia aman-aman saja. Ya, isolasinya aman-aman saja. Nah, tetapi ketika tegangan itu melampaui batasnya, akibat itu tadi ya beban yang berlebihan atau mungkin sudah aus gitu kan, peralatan ataupun pengantar lapisan kabelnya itu sudah aus, maka lama-kelamaan dia tidak akan berfungsi sebagai isolator. Dia akan meleleh dan bahkan ketika meleleh akan terbakar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Ini sering terjadi dan kadang-kadang orang banyak yang tidak paham gitu ya bagaimana isolasi ini bekerja. Ya, contohnya gini lah, kita sering menggunakan konektor gitu ya. Jadi ada stop kontak, ada konektor ya yang 3 itu. Nah, itu biasanya kita masukin ya dispenser gitu kan, lalu rice cooker ataupun yang lainnya di sebagainya gitu. Ya, bahkan kalau Anda lihat di beberapa warung Tegal gitu ya, itu udah dapat konektor 1 ditambah konektor lain. Jadi bertingkat-tingkat si konektornya. Ya, karena tidak ada lagi stop kontak atau kontak-kontak yang digunakan. Ya, dan itu biasanya kan suka ditempel ya ada yang di dinding, ada yang di tembok ataupun di kayu dan sebagainya. Ya. Nah, itu kadang-kadang bisa berdampak. Ya, ketiga dia melampaui batasnya, ya, yang harusnya misalnya 250 gitu ya, ini sampai 300 atau 400 beban yang digunakan. Maka biasanya dia akan meleleh dan pada akhirnya akan terjadi percikan, kebakar dan ujung-ujungnya itu tadi. Ya, kecelakaan bisa menghanguskan rumah, bahkan bisa menghanguskan dan menghilangkan nyawa manusia. Ya, berapa banyak misalnya satu keluarga gitu ya, hangus terpanggang gitu ya, gara-gara korsleting listrik. Ya. Nah, ini makanya Anda sebagai orang yang berbasiskan teknik energi elektrik gitu ya, harus paham itu. Harus hati-hati. Karena bagi sebagian orang ya itu dianggapnya biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kan ketika terjadi kecelakaan baru sadar bahwa ternyata ya listrik ini bisa mencelakakan kalau kita tidak antisipasi. Ya. Dan itu sering terjadi ya. Jadi harus hati-hati. Makanya dalam penyambungan kabel atau instalator dan sebagainya itu kan ada aturan-aturan mainnya. Ya, jadi jangan sampai kita pengen murah gitu ya, tapi bisa menghancurkan. Jadi kan ada kabel gitu kan yang harganya mungkin 8.000 semeter, ada yang 3.000, ada yang 4.000, macam-macam lah di lapangan gitu ya. Nah, karena kita pengen hemat, belilah yang murah gitu kan, yang tidak ada SNI-nya. Nah, kadang-kadang itu juga bisa berdampak gitu. Meleleh dan bisa korslet dan ujung-ujungnya bisa terjadi percikan dan kebakaran. Nah itu ya, jadi ternyata di dalam sistem tenaga listrik, kalaupun itu tadi adalah tegangan rendah, apalagi di tegangan tinggi, ya tegangan tinggi itu justru akan semakin parah gitu ya. Bahkan kalau Anda pernah lihat videonya gitu ya, bagaimana orang yang bekerja ya, jadi dia sedang maintenance ya di saluran tegangan tinggi, ya mungkin dia ceroboh karena ada ini yang tersentuh atau mungkin ada sambungan yang memiliki aliran. Nah, dia hangus gitu ya. Ya pada saat itu gitu ya, tergantung gitu ya di antara tiang dan penghantar. Ya, ibarat apa? Ibarat nyamuk gitu ya. Kita kan sering menggunakan raket ini ya, elektrik gitu ya. Raket elektrik kita cari nyamuk gitu ya. Kan kalau ada nyamuk itu kan bunyi gitu kan. Ya. Dan nyamuk langsung hangus gitu kan, kena raket elektrik. Nah, ini sama.
Ketika tegangan tinggi misalnya 70, 150 kV sampai 500 kV, ketika mengenai tubuh manusia, maka dia akan seperti nyamuk gitu kan. Ya. Sangat dramatis sekali gitu kan. Sulit untuk diselamatkan dan sebagainya dan sebagainya. Ya ini ya, jadi resikonya juga semakin besar. Semakin tinggi tegangan, maka resiko yang dihadapinya semakin besar. Ya, jadi makanya ketika nanti Anda pengalaman praktikum, pengalaman PPL, ataupun misalnya Anda nanti bekerja di sistem tegangan tinggi, nah resiko-resiko itu harus Anda hadapi dengan hati-hati. Ya, ada pengaman, ada alat pelindung dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan baik. Jadi ketika melampaui kekuatan isolasinya, maka dia akan rusak dan bisa berdampak kepada sistem yang lainnya. Nah, kegagalan yang terjadi pada saat peralatan sedang beroperasi bisa menyebabkan kerusakan alat sehingga kontinuitas sistem terganggu. Ya jelas ya, jadi ketika peralatan sedang beroperasi ya, akibat isolasi yang buruk bisa menyebabkan kerusakan alat sehingga kontinuitas sistem terganggu. Ya sudah banyaklah kasus-kasus, misalnya ada trafo yang terbakar, trafo meledak, ada konduktor yang rusak gitu kan, ada isolator yang aus ataupun yang pecah dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan sehingga sistem secara kontinuitas itu akan terganggu. Ya. Jadi karena kita menggunakan sistem saya sudah pernah bicarakan, kita menggunakan sistem yang memang antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Interconnection system. Apa keunggulan interconnection system pada sistem tenaga listrik? Ya, di samping ada kekurangannya. Kekurangannya tadi. Ya. Ketika terjadi gangguan, maka seluruh sistem itu bisa mengalami gangguan. Ibarat tubuh ya, ketika kaki sakit, semua badan atau semua bagian tubuh akan terasa sakit. Tapi ada juga keuntungannya. Apa kira-kira keuntungan interconnection system yang ada pada sistem tenaga listrik di kita? Kira-kira apa? Silakan. Harganya lebih murah juga, Pak. Kenapa harga lebih murah? Kenapa kok bisa harga lebih murah? Karena menggunakan satu jaringan aja gitu. Oke, menggunakan satu jaringan lagi. Oke, ada yang lain? Apa keunggulan sistem interkoneksi atau interconnection system? Ada yang tahu atau yang mau bantu kelebihan dari interconnection system pada sistem tenaga listrik kita? Kayaknya saya udah pernah jelaskan. Ya, silakan Yusil. Kayaknya karena interconnection system ini jadi mudah dikontrol gitu Pak. Karena semuanya terkoneksi gitu. Mudah dikontrol. Oke. Nah, kalau mudah dikontrol, dampaknya apa kepada sistem yang lainnya? Ya, jadi misalnya gini, PLT Saguling itu interkoneksi dengan PLT Cirata, interkoneksi juga dengan PLT Derajat gitu kan, PLT Derajat, dan interkoneksi juga dengan pembangkit-pembangkit yang lain. Nah, itu kan sistemnya seperti itu.
ya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, kira-kira dengan sistem seperti itu apa sih kelebihan yang paling menguntungkan Kestabilan ya? yang baik, Pak. Gimana? Keandalannya, Pak. Kestabilan yang baik. Apanya? Kestabilan yang baik. Kenapa jadi stabil? Karena antara satu pembangkit dengan pembangkit yang lain kan saling terhubung ya, Pak ya. Iya, contoh realnya gimana? Ya memang benar kestabilannya bagus. Nah, aplikasinya seperti apa di lapangan tuh? Ketika apa, maka dia akan apa seperti itu. Izin menjawab, boleh Pak? Ya, silakan, Muhammad. Dari segi keandalan, Pak, keandalannya lebih bagus. Itu ketika salah satu dari pembangkit listrik itu mengalami kegagalan atau kerusakan, satunya lainnya membantu gitu, Pak. Ya, dengan kata lain ya, kalau misalnya ada satu sistem yang kekurangan daya gitu ya, maka dia bisa mengirimkan atau bisa mengekspor daya dari pembangkit lain. Ya, sehingga sistem itu tetap stabil. Ya, jadi misalnya region A gitu ya, itu tuh kekurangan daya sekian ya karena banyak pemakaian sebagainya. Nah, itu nanti di region-region yang lain bisa mengirim gitu kan. Kekurangannya itu sehingga tidak akan terjadi kendala. Ya. Nah, modelnya seperti itu interconnection. Ya, makanya di kita kan terbagi di Jawa Bali itu terbagi dalam region. Berapa region kira-kira Jawa Bali itu? Ada berapa? Ada berapa region Jawa Bali, Jamali itu yang Anda tahu? 3, 4, 5, 6? Ada yang mau jawab? Tinggal pilih 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 region ya atau wilayah area. Ya. Region 1 ya Jakarta Tangerang gitu ya. Ya, region 2 Jawa Barat Banten gitu ya. Nah, itu region 3 nah itu adalah Jawa Tengah gitu. Dan region 4 Jawa Timur dan Bali. Ya, itu region yang ada di wilayah Jawa gitu ya, Jamali istilahnya. Nah, region ini ya itu tadi antara satu region dengan region yang lainnya saling berkaitan. Ya. Jadi kalau misalnya region 2 nih kekurangan daya nih itu bisa ngimpor dari region 4 ya karena Jawa Timur itu biasanya berlebih. Ya. Region 3 kekurangan bisa diimpor dari region 2 atau region 1 nih kekurangan daya karena sedang banyak kegiatan di Jakarta itu bisa ngambil dari region 2. Nah, model-model transfer seperti ini itu sangat mudah di dalam sistem tenaga listrik. Ya, sehingga tinggal mengalirkan saja gitu. Ibarat keran itu ini yang dibutuhkan apa? Ibarat irigasi gitu ya. Misalnya nih tanah sawah atau ladang yang A ya butuh air, tinggal dibuka kerannya, dialirkan ke sana. Kalau ini udah penuh, ya nyari yang lainnya dan sebagainya. Nah, itu kan artinya bahwa sistem interkoneksi itu ya sangat bagus sebenarnya. Ya. Jadi bisa menangani ketika area-area lain itu ada. Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Mengenai sistem interkoneksi ini, pas lagi itu kan pernah kejadian di mana satu Jakarta itu mati ya Pak. Katanya gara-gara di sistem transmisinya ada yang terjadi kegagalan. Yang saya pernah baca katanya akibat pohon sengon gitu ya Pak. Yeah. Nah, itu kenapa bisa terjadi gitu Pak? Padahal katanya ini kan sistem kita sistem interkoneksi gitu Pak. Jadi masing-masing bisa saling membantu gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya itu sering terjadi ya bukan hanya di Jakarta, Jawa Barat atau yang lainnya. Ini bisa terjadi kendala-kendala yang kadang-kadang tidak terdeteksi atau tidak diperkirakan, ya.
kejadian-kejadian seperti itu tidak hanya misalnya pohon cengon gitu, bahkan pernah ada terjadinya kebakaran atau mungkin pembangkitannya bermasalah dan sebagainya, itu bisa berdampak gitu ya. Jadi ketika Jakarta terganggu gitu ya, nah itu biasanya area lain juga itu berdampak gitu kan. Ya berdampak, dan tentunya tergantung dampaknya. Ada dampaknya berat, ada dampaknya ringan dan sebagainya. Tapi secara umum itu bisa terjadi ya. Ya karena itu tadi ya, kita sekali lagi ini ibaratnya sistem kita itu sebagai tubuh. Gitu ya. Sebagai tubuh, ketika terjadi satu yang rusak, satu yang celaka, atau satu yang misalnya mengalami pendarahan misalnya, itu kan tubuh yang lain juga akan mengalami juga rasa sakit tadi. Nah, tetapi itu bisa diantisipasi, ya. Artinya isolasi ini itu bisa memprotek gitu ya, supaya tidak sampai menjalar kemana-mana, tidak sampai misalnya berdampak ke daerah yang lainnya. Nah, itu bisa dilakukan antisipasinya. Nah, tetapi memang kalau sistemnya itu sudah sangat canggih gitu ya, nah ketika terjadi dampak seperti itu, entah itu pohon sengon atau misalnya ada tower yang roboh ya, karena ketiup angin atau apa masalah teknis gitu ya, itu juga bisa berdampak gitu ya. Jadi ternyata ya di sistem kita itu ya satu saja kejadian pernah di Tasik gitu ya, trafo terbakar ya, di Gardu Induk Tasik terbakar. Itu juga berdampak ya ke wilayah Jawa Barat dan juga wilayah DKI dan sebagainya. Ya, karena itu tadi. Jadi kalau misalnya ibarat penghantar gitu ya, mengalirkan terus gitu ya, tahu-tahu tersumbat gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau ada aliran darah, ada yang tersumbat ya, itu kan berarti harus dicari sumbatannya di mana. Dan itu harus segera diperbaiki. Ya kalau tidak itu tadi gitu kan, bisa berlangsung lama dan sebagainya. Nah, makanya nanti dalam sistem keandalan itu Anda mengenal istilah SAIDI dan SAIFI, mungkin pernah dengar lah. Ya, SAIDI itu adalah Interruption Duration Index. Kalau SAIFI Interruption Frequency Index. Ya. Jadi kalau durasi itu lama mati ya. Lama terjadinya kerusakan. Ya, jadi misalnya di daerah Bandung itu sering mati lampu. Nah, durasinya itu sampai setengah jam. Kan lumayan tuh setengah jam. Entah ada pemeliharaan, entah ada gangguan segala macam gitu kan. Nah, itu kan dalam waktu setengah jam itu dilakukan maintenance dan juga perbaikan sampai menyala. Nah, itu durasi yang lama itu juga berdampak. Berdampak pada apa? Ya pada sektor ekonomi. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak boleh listriknya mati gitu kan. Contohnya apa? Misalnya contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu kan alat vital. Ya artinya area vital yang memang harus dijaga agar tidak terjadi pemadaman. Ya kebayangkan kalau lagi operasi, kalau ada lagi tindakan segala macam, listriknya mati. Apa yang terjadi kan? Ya, misalnya lagi dibedah gitu ya, listriknya mati sehingga tidak bisa melanjutkan lagi, wah itu repot gitu kan. Urusannya dengan nyawa. Ya. Belum lagi di pemerintahan gitu ya. Pemerintahan juga itu alat-alat yang memang area-area vital yang harus dijaga. Ya, militer juga sama. Ya. Artinya apa? Artinya dengan sistem seperti itu, durasi itu penting juga. Kelamaan mati juga itu berdampak kepada ekonomi. Ya. Lalu ada juga yang kaitannya dengan frequency index ya, SAIFI. Nah, SAIFI ini yang dilihat adalah frekuensinya. Jadi misalnya 1 bulan itu berapa kali mati gitu kan. Nah, yang satu tadi durasinya lama mati ya, lama gangguan. Yang satunya frekuensi gangguan. Ya misalnya seminggu 3 kali gangguan nih.
kayak minum obat gitu ya, 3 kali sehari. Ya. Nah, sementara di area 1 seminggu 1 kali. Ya, tapi jangka waktunya misalnya 30 menit tadi gitu ya. Yang ini frekuensinya 3 kali, tapi jangka waktunya 10 menit. Nah, kira-kira kalau melihat ini ya, antara durasi dengan frekuensi gitu ya, bagus yang mana gitu kan? Antara durasi yang hanya 30 menit, tapi 1 kali gangguan, dengan area yang durasinya hanya 10 menit, tapi gangguannya 3 kali. Kira-kira di antara 2 pilihan itu lebih bagus yang mana? Walaupun itu bukan pilihan yang baik gitu kan. Yang mana kira-kira? Durasi yang cepat tapi banyak atau durasi yang lama tapi sedikit? Lama tapi sedikit, Pak. Lama tapi sedikit. Mengapa? Apa alasannya? Biar sekalian gitu, Pak. Mau gangguan. Kalau misalnya frekuensinya banyak, akan terganggu pada sistem yang lain gitu. Apa maksudnya? Baru juga benar, tapi nanti rusak lagi, gangguan lagi. Ya, betul ya. Jadi ya secara ini memang lebih baik yang frekuensinya 1 kali tapi cukup lama gitu ya. Karena kan kalau listrik seminggu 3 kali wah repot gitu kan. Bagi yang memang bekerja tergantung listrik, wah itu udah bisa class action gitu ya, bisa ke PT UN gitu ya, merasa dirugikan. Ya. Kan kadang-kadang kita kalau kekurangan bayar gitu ya, atau kita lambat bayar, atau tokennya habis kan, itu kan langsung break gitu kan, tanpa ada pemberitahuan kan. Ya mungkin kalau tokennya sekarang habis itu suka bunyi gitu kan, titit apa gitu kan, ada bunyi sirine lah. Ya, itu bertanda mati ya. Tapi kan kalau kita tidak dengar, tahu-tahu blok. Ya, dan PLN kan tidak mau tahu. Gitu kan. Atau ada pemadaman tanpa ada pemberitahuan. Kita lagi asik-asik kerja, lagi ada proyek ya, harus cepat-cepat, atau mati sampai 1 jam. Nah itu juga kan kita rugi. Tapi kadang-kadang ya kita tidak ada kompensasi gitu ya, kerugian ke masyarakat. Ya, jadi kalau kita terlambat, kita diputus gitu ya, bahkan dicabut ya sambungannya, ya salurannya. Tapi ketika kita tepat bayar, kita tidak pernah dapat penghargaan, reward. Nah ini juga jadi persoalan gitu ya. Jadi bagaimanapun publik itu menginginkan sebuah sistem yang handal dan juga memiliki kualitas dan keandalan yang bagus. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, isolasi yang dipakai dalam sistem peralatan tenaga listrik, terutama peralatan tegangan tinggi, merupakan bagian terbesar dari biaya yang diperlukan untuk membuat peralatan. Ya, oleh karena itu pemakaian isolasi haruslah rasional, harus didasarkan pada norma-norma tertentu. Ya, jadi ternyata isolasi ini bagian terbesar yang diperlukan untuk membuat sebuah peralatan. Ya kan, jadi kalau misalnya dalam membuat sebuah peralatan, komponen sebagainya sekian persen gitu ya, maka isolasinya itu biasanya melebihi dari biaya yang lainnya. Ya karena itu tadi, ya karena untuk menjaga sistem itu supaya aman, alat itu supaya bertahan lama dan juga tidak terjadi masalah ketika dioperasionalkan. Makanya biayanya juga sangat cukup besar. Nah, sehingga dengan adanya isolasi ini, itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan mengapa isolasi ini harus dipakai, mengapa isolasi padat, isolasi cair, isolasi vakum, udara dan sebagainya itu harus dipakai. Nanti bisa kita lihat. Nah, fungsi isolasi sendiri ya, jadi fungsi isolasi, kalau tadi definisi isolasi dan beberapa langkah isolasi, nah ada 3 fungsi isolasi utama
dalam sistem tegangan tinggi atau dalam sistem tegangan-tegangan lainnya. Yang pertama ya seperti yang tadi ya definisi isolasi. Jadi mengisolasi antara satu pengantar dengan pengantar yang lain. Ya, misalnya konduktor dengan fasa, ya, antara konduktor fasa dengan konduktor fasa atau konduktor fasa dengan grounding dan sebagainya. Ini sudah biasa. Ya, jadi fungsi isolasi utama itu adalah menghindari terjadinya gangguan ya, baik hubung singkat ataupun yang lainnya pada fasa dengan fasa ataupun fasa dengan ground. Ya, maka kalau Anda lihat tegangan tinggi itu kan ya sangat dijaga gitu kan, jarak antar kawat gitu ya. Ya, lalu juga isolasinya dipelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari itu. Ya. Bahkan banyak orang yang memang bekerja itu hanya untuk membersihkan penghantar dari konduktor. Ya. Pernah ada fotonya gitu ya, bagaimana banyak orang pekerja yang membersihkan penghantar konduktor tegangan tinggi. Ya, Anda bisa bayangkan gitu ya, pekerjaannya sudah pada tegangan tinggi di area yang berbahaya, ya, area yang resikonya sangat tinggi, ya, kadang-kadang juga nyawa taruhannya. Tapi kadang-kadang juga tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima. Itulah orang-orang yang memang berani bekerja dengan resiko tinggi. Karena bagi yang takut ketinggian itu tidak bisa gitu kan. Ya, bekerja di lapangan seperti ini. Ya, naik menara tower gitu kan, membersihkan konduktor, membersihkan isolator dan sebagainya. Itu jarang yang berani. Tapi bagi yang punya nyali tinggi gitu ya, ya, dan juga punya keberanian yang luar biasa, dia biasa-biasa saja. Ya, enjoy saja, diterpa angin, diterpa hujan segala macam, dia asik-asik saja gitu. Ya, ada beberapa video gitu ya dari YouTube ya, itu yang dimana orang ya bekerja ya di menara tower tegangan tinggi ya, dan dia membawa berbagai bekal peralatan, ya peralatan keamanan juga, peralatan untuk makan minum, dia ini gitu kan, enjoy gitu kan. Ketika waktunya istirahat, dia istirahat. Ya mungkin berhenti dulu, makan dulu, tapi makannya bukan di bawah, di menara mungkin. Nah itu kan artinya luar biasa resiko yang dihadapi. Ya, jadi artinya memang bagaimanapun sistem yang dibangun itu diupayakan terpelihara. Ya, karena kalau tidak terpelihara itu berdampak ke yang lain. Itu satu ya, fungsi satu. Nah, yang kedua adalah menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasi. Ya. Jadi menahan gaya mekanik, ya, gaya putaran, gaya tarik gitu kan. Ya. Gaya redaman dan segala macam gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan mekanis ya. Akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasi. Ya, jadi bagaimanapun isolasi ini harus bisa menahan itu. Ya, kalau yang tadi lebih ke elektrisnya, kalau ini gaya mekanisnya, termasuk berat gitu kan, tekanan dan sebagainya. Nah itu ya, dapat menahan gaya mekanis. Yang ketiga, yang dapat menahan tekanan akibat panas dan reaksi kimia. Ya, jadi isolasi yang baik adalah isolasi yang secara kualitasnya bagus ya, dia mampu menahan dari benturan-benturan benda-benda tajam ataupun apa gitu ya, termasuk juga akibat panas dan reaksi kimia. Ya panas ini ya tentu dari arus tadi gitu kan, atau juga berkaitan dengan sinar matahari juga, itu juga panas eksternal. Ya, jadi dia mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia. Ya, sehingga ketika dia mampu menahan ini, maka dia dianggap sebagai isolasi yang bagus. Isolasi yang berkualitas dan bisa digunakan.
Jadi kalaupun kita ingin melihat, ya itu biasanya ada pengujian terlebih dahulu. Ya, pengujian yang bersifat destruktif gitu kan, atau yang tidak merusak dan merusak. Nah, itu biasanya diuji. Jadi kalau ada kabel misalnya ingin digunakan di lapangan, diuji dulu, ini kuat atau tidak. Ya, kalau tidak kuat, tidak akan dipakai. Jadi kalau pada saat nominal diinikan tegangan itu bisa diadakan. Ya, termasuk juga ya pengujian di lab tegangan tinggi ya. Kita punya lab tegangan tinggi. Mungkin kalau Anda pernah ke lab lama itu ada ya, lab tegangan tinggi. Itu juga sering dipakai untuk pengujian isolasi, baik isolasi cair ataupun isolasi padat. Itu bisa diukur, ya, jadi bisa diatur ya tegangan, kapasitas dan sebagainya. Itu sering juga dipakai untuk riset dan sebagainya. Ya artinya ya kita bisa lihat bagaimana mengukur tegangan tinggi, ya pengujian tegangan tinggi sebelum itu digunakan di lapangan. Ya misalnya kita menggunakan isolator cair lah, isolator cair dari beberapa tipe, ya minyak trapo misalnya, kan banyak lah jenis-jenis minyak trapo gitu ya. Nah itu kita beli dari beberapa merek produsen untuk kita uji. Nah kira-kira di antara misalnya kita ada 3 nih A, B, C. Di antara 3 itu mana yang kualitas minyak traponya itu lebih baik. Itu bisa kita uji. Ya. Tingkat kerapatannya, ya, tingkat resistasi dan sebagainya itu bisa kita ukur. Dan itu bisa menjadi salah satu tema untuk skripsi gitu kan, pengujian minyak isolator. Ya. Dan itu ada beberapa mahasiswa yang memang sudah melakukan risetnya, ya skripsinya itu dengan cara menguji tersebut. Ya, jadi dia beli dari beberapa agen yang minyak yang sering dipakai untuk trapo, lalu diuji untuk mengetes kira-kira di antara ketiga ini mana yang paling kualitasnya paling bagus. Ya. Sama halnya ketika kita membeli inilah minyak bahan bakar lah, kan ada Pertamax, ya. Sekarang kan premium udah nggak ada nih. Ada Pertamax, ada Solar, ada Pertalite. Nah, kira-kira sebenarnya yang membedakan antara Pertamax, Pertalite, dan Solar itu apanya sih gitu kan? Sehingga harganya kok bisa beda gitu. Ya, kalau misalnya Anda pakai motor lah. Anda bisa pakai motor sekarang menggunakan Pertalite misalnya. Karena harganya lebih murah lah. Ya. Pertalite itu sekarang 7.800 kalau nggak salah. Pertamax itu 12.000. Naik ya, kemarin 9.000 sekarang 12.000. Jadi lumayan tuh kenaikannya. Nah, kira-kira kalau kita lihat secara pengujian itu ya, bahan bakar ini, kenapa gitu kan antara satu yang lainnya berbeda dan mengapa itu ditingkat-tingkatkan gitu ya. Ya pertama 12,5 kok kenapa Pertalite lebih murah gitu kan. Solar juga lebih murah. Jadi yang membuat dia mahal dan murahnya itu apa? RON-nya, Pak. Apanya? Nilai oktan, Pak. Nilai oktannya. Kenapa? Kalau nilai oktan itu pengaruhnya apa? Semakin besar nilai oktannya, proses pembakarannya jadi semakin baik, Pak. Oke. Nah, itu kan akhirnya orang melihat nilai oktannya. Ya kan? RON gitu kan. Dan segala macamnya gitu kan. Sehingga dampaknya adalah ke mesin gitu kan. Ya. Ke pembakaran yang kita indikan. Ya bahkan ada yang bilang wah kalau pakai Pertamax ya larinya ngacir gitu kan. Ya, tarikannya mantap lah. Tapi kalau pakai Pertalite ya itu ya nggak tahu, ada yang bilang mantap juga tapi ada yang bilang wah kurang gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya pilihan. Jadi ya di kita pun juga itu terjadi perdebatan gitu. Ya
Ya, makanya pengujian itu penting supaya masyarakat tahu gitu ya, apa sih bedanya Pertamax dengan Pertamax Turbo gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu ya, sehingga kita harus paham gitu ya. Makanya di dalam pengujian isolasi pada tegangan tinggi juga itu dilakukan. Ya. Kenapa misalnya minyak isolator jenis A dengan jenis B beda, harganya beda, ya, dan sebagainya beda kualitasnya. Nah, itu kita buktikan dengan pengujian. Karena kalau dengan hasil pengujian, hasil riset, maka kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar. Ya, karena kan kalau hanya dari omongan, dari iklan dan segala macamnya, ya kita tidak bisa menafikan ya bahwa itu ada unsur bisnisnya. Ya, tapi kalau kita sebagai akademisi, kita bisa nguji itu. Ya, benar nggak bahwa perbedaan minyak antara A, B, C ini berpengaruh terhadap kinerja dari trafo dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu ini ada syarat isolasi yang baik, ya. Ya, syarat isolasi yang baik tentu memiliki beberapa syarat, ya. Salah satunya adalah kekuatan dielektrik yang tinggi, agar dimensi sistem isolasi menjadi kecil dan penggunaan bahan elektriknya semakin sedikit, ya. Dan harganya juga semakin murah. Ya, jadi kekuatan dielektrik atau dielectric strength gitu ya. Nah, itu memang harus tinggi gitu ya, range-nya gitu kan. Ya. Sehingga ketika kekuatan ini tinggi, maka kemungkinan dia bocor atau kemungkinan dia rusak dan kemungkinan dia aus itu sangat rendah sekali. Ya, jadi makanya di dalam sistem isolasi itu dielektrik itu penting. Ya, kekuatan dielektrik atau dielectric strength itu penting. Jadi jangan sampai terjadi loncatan-loncatan ya akibat dielektriknya lemah gitu kan atau rendah. Ya. Sehingga ujung-ujungnya adalah lebih ke efisiensi, lebih ke ekonomis dan sebagainya. Ya, jadi makanya kekuatan dielektrik penting karena sekali lagi nanti berkaitan dengan bahan dielektrik dan harganya semakin murah. Ya, jadi misalnya gini, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang isolator, ya. Isolator yang banyak digunakan pada tegangan tinggi. Ada keramik, ada mika, ada porselen dan sebagainya. Nah, sekarang muncul gitu ya isolator yang memiliki kekuatan dielektrik yang bagus, ya, polimer gitu kan, ya, sehingga ternyata isolator polimer ini itu memiliki beberapa keunggulan, ya. Pertama, kekuatan dielektrik itu bagus, ya. Kedua, ya dari sisi keringanan, dia juga sangat ringan karena memang ditempatkan di atas dan itu bisa berdampak kepada berat gitu ya, kekuatan menahan berat tersebut. Lalu juga secara harga itu bersaing, harga lebih murah. Makanya sekarang isolator itu diganti dengan isolator polimer dan kelihatan lebih simpel, lebih tipis gitu ya, dan transparan gitu kan. Ya lebih enak lah dilihatnya. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu pilihan ya, bahwa ternyata perkembangan zaman itu menuntut kita mencari bahan yang memang memiliki kualitas yang bagus. Ya, jadi dulu kan pakai tembaga tuh. Nah, sekarang ruang antar menggunakan aluminium. Gitu kan? Jadi kan ada perubahan. Ya, segala macamnya dan seterusnya. Nah, ini kan artinya masyarakat juga semakin cerdas memilih mana yang memang kualitasnya bagus dan mana yang memang kualitasnya tidak bagus, ya. Karena kalau kita paksakan ya ujung-ujungnya nanti ya kerugian yang didapat. Nah, rugi-rugi di listrik yang rendah suhu badan misalnya tidak melibatkan itu kan, ya. Jadi ada rugi-rugi di listrik yang rendah,
Ya, jadi memang rugi-rugi di mana-mana pun harus rendah gitu ya. Losses ini harus rendah. Losses transmisi, losses distribusi, losses corona itu harus rendah. Ya, karena memang dia ya ada gitu ya. Tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi. Ya, makanya rugi-rugi di elektrik ya menjadi salah satu penyumbang juga ya. Kalau rugi di elektriknya tinggi maka dia penyumbang terhadap losses dan sebagainya. Nah itu ya, jadi ini adalah syarat isolasi yang baik pada sistem tegangan tinggi. Lalu memiliki kekuatan kerak yang tinggi ya, agar tidak terjadi korosi, memiliki konstanta dielektrik yang tepat dan cocok, kemampuan menahan panasnya tinggi ya, tidak mudah terbakar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada beberapa macam memang ya, kekuatan kerak yang tinggi, memiliki konstanta dielektrik yang tepat ya, menahan panas yang tinggi tadi sudah saya jelaskan ya. Koefisien panasnya rendah gitu ya. Jadi jangan sampai baru dikasih tegangan sedikit dia sudah meleleh. Dia sudah mencair bahkan bisa berdampak pada korslet dan hubung pendek dan sebagainya. Ya, jadi koefisien buainya itu sangat rendah. Dan juga tidak mudah terbakar, tahan terhadap busur api dan daya serap air yang rendah. Ya, jadi semua isolasi ini dipertimbangkan dari berbagai sisi. Ya, dia tidak mudah terbakar ya, karena kalau mudah terbakar wah repot. Ya, jadi gampang menyulut api dan bisa menyebabkan kerusakan fatal dan sebagainya. Lalu tahan terhadap busur api dan daya serap air yang rendah dan seterusnya itu juga sama. Ya, jadi kalau dia mudah terserap air, menyerap air atau bocor dan lembab, nah itu termasuk isolator yang kurang bagus. Tapi kalau yang dia daya serapnya rendah itu ada isolator yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jenis bahan isolasi. Ya. Ada beberapa bahan isolasi yang digunakan ya dan juga dipakai ya dalam sistem tegangan tinggi. Ya, jadi jenis bahan isolasi ini ya tentu didasarkan pada jenisnya, kegunaannya dan juga ya mungkin kebiasaannya. Ya. Jadi mungkin nanti Anda di lapangan banyak melihat bahwa ternyata wah kenapa harus pakai isolasi ini? Padahal yang lainnya ada dan sebagainya. Nanti biasanya tergantung dari ya, siapa yang menggunakan, apa kebutuhannya dan bagaimana dia menggunakan isolasi tersebut. Nah, bahan isolasi gas adalah digunakan sebagai pengisolasi dan sekaligus sebagai media penyalur panas. Ya, jadi gas ini punya dua fungsi. Sebagai pengisolasi ya, memisahkan antara fasa dengan fasa atau fasa dengan ground. Dia juga sebagai media penyalur panas. Ya. Jadi ketika ada panas berlebih, maka gas ini berfungsi sebagai medianya untuk meratakan dan sebagainya. Nah, bahan isolasi gas yang dibahas dalam bab ini adalah udara gitu ya. Sulfur SF6, sulfur hexafluorida ya. Dan beberapa bahan isolasi gas lainnya. Ya, di mana ini sebagai titik berat didampingi gara-gara gas-gas lain yang lazim digunakan dalam teknik tenaga listrik. Ya, jadi ternyata udara itu juga gas. Ya, jadi udara menjadi salah satu isolasi yang banyak digunakan. Udara bebas ya. Ya, jadi ternyata udara di sekitar kita ya itu bisa digunakan sebagai isolasi. Mengapa gitu kan? Pertanyaan mengapa kok udara bisa gitu kan? Ya itu tadi gitu kan, karena sekali lagi udara itu ya walaupun dia tidak terlihat, tidak berbentuk segala macam gitu kan, bisa menghantarkan ini gitu kan, gas dari satu titik ke titik lain. Ya. SF6 juga sama ya, sulfur flora hexafluorida. Ya. Ini juga salah satu isolasi yang banyak juga digunakan pada sistem tegangan tinggi. Nah,
bagaimana udara digunakan? Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapat, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar, 30 kV per cm. Ya. Contohnya misalnya di JTR ya, rendah, JTM menengah, dan JTT tinggi. Antaranya satu dengan lainnya dipisahkan dengan udara. Ya, jadi dalam konduktor, dalam isolator segala macam itu ada ya celah-celah udara gitu ya yang bisa menghantarkan itu tadi panas. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak terlihat, tapi padahalnya mereka bisa menghantarkan panas antara satu pengantar dengan pengantar lain tanpa kita ketahui. Dan disitulah luar biasanya ciptaan Allah ya terhadap udara. Jadi udara ini luar biasa. Dan di udara pula ya banyak kita misalnya kondisi hari ini misalnya pandemik itu menjangkiti antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi bisa ditransfer melalui udara. Ya misalnya dari bersin, dari bicara gitu kan, dari ngobrol ya. Ternyata itu juga menjadi salah satu faktor menularnya virus COVID-19. Ya. Jadi kan pada saat yang beberapa waktu yang lalu ya di mana kondisi pandemik ini sedang naik-naiknya gitu ya. Ya. Dulu 2020 itu di bulan Juli Agustus gitu ya. 2021 juga sama gitu kan. 2022 kemarin gitu ya. Awal-awal tahun itu sedang naik. Dan ternyata salah satu faktor yang mentransmisikan virus itu adalah lewat udara. Nah, makanya sekali lagi masker itu menjadi salah satu benteng. Kalau kita lepas masker, kita bicara, kita ngobrol, atau kita apalah gitu kan, itu biasanya akan mengalir. Karena sekali lagi udara bisa menghantarkan. Ya itu contoh konkretnya ya, bahwa udara bisa menghantarkan gas dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi misalnya di sini ada gambar ya. Trafo dengan isolasi udara. Ya kan? Nah, mungkin sering melihat ya jenis trafo seperti ini. Ya, jadi kelihatannya memang tidak ada apa-apanya, tidak seperti sesuatu yang luar biasa gitu kan. Ya karena sekali lagi bahwa udara itu tidak terlihat. Udara itu ya tidak berbau, tidak berwarna dan sebagainya. Ya, tapi ternyata di dalam sistem tenaga listrik kita udara ini dipakai sebagai isolasi. Ya, makanya kan suka ada apa namanya kayak aliran-aliran gitu ya di udara-udara tersebut terlihat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu isolasi yang paling apa ya, paling murah gitu kan. Ya, jadi karena udara tidak perlu beli gitu kan. Tidak perlu mencari-cari di mana udara. Ya karena di sekitar kita, di area kita berada, ya udara itu sudah ada. Ya. Jadi bagaimana sekali lagi trafo bisa digunakan atau bisa menggunakan isolasi udara ya untuk itu tadi ya menyerap panas ataupun juga membuat kinerja trafo itu menjadi baik. Nah, yang sebelah kanannya adalah CB ya atau kubikel dengan SF6. Ya, jadi circuit breaker dengan SF6 ini juga salah satu peralatan yang banyak digunakan pada tegangan tinggi dan dia menggunakan isolasi SF6. Nah, pertanyaannya mengapa SF6 menjadi salah satu isolasi yang banyak digunakan? Apa sih kelebihan dari SF6? Coba, siapa yang bisa?
Ada yang tahu mengapa keunggulan SF6 apa? Mengapa SF6 itu menjadi salah satu isolasi yang banyak digunakan pada tegangan tinggi? Ada yang tahu? Karena ini Pak lebih kuat kekuatan dielektriknya 2-3 kali dibandingkan udara itu Pak. Oke, kekuatan dielektriknya lebih kuat. Yang lainnya? Di samping kekuatan, apa lagi yang lainnya? Stabil, tidak mudah terbakar, Pak. Ya, stabil dan tidak mudah terbakar. Ya, jadi SF6 ini memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Ya. Dan sekali lagi ya itu yang paling ini adalah tidak mudah terbakar. Ya, karena kan yang namanya gas itu kan rawan gitu ya, kalau ada percikan atau apa gitu kan, itu bisa menyulut api dan sebagainya, ini bisa parah. Ya. Nah, makanya SF6 juga lebih ringan gitu ya, tidak berbau dan sebagainya, dan itu tadi tidak mudah terbakar. Nah, itulah beberapa contoh ya bagaimana isolasi udara ya, dan juga SF6 ini banyak digunakan ternyata. Ya, jadi kalau udara itu ya mungkin ya udara di sekitar kita gitu ya, yang tanpa ada apa namanya kita harus mencari, apa kita harus membeli dan sebagainya. Kita pakai aja udara-udara yang ada di area sekitar kita. Nah, kalau SF6 ya mungkin ya ini juga harus dibeli. Tapi sekali lagi dia juga memiliki kelebihan dan keunggulan. Ya. Salah satunya itu tadi ya, dibandingkan dengan udara dia memiliki tingkat ininya yang lebih tinggi dan tentu dia bisa menjaga sistemnya ya supaya tidak terbakar ya, karena memang SF6 ini sangat ringan dan tidak mudah terbakar. Oke, itu yang bahan dari gas ya. Nah, berikutnya adalah bahan isolasi cair ya, liquid insulation. Nah, bahan dasar isolasi cair ini digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa peralatan listrik. Ya, trafo, pemutus beban, rheostat dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini bahan isolasi cair itu biasanya mengisolasi dan sekaligus sebagai cooler, ya, pendingin. Ya, jadi kalau tadi gas itu adalah sebagai isolasi dan juga sebagai penghantar panas gitu ya, maka pada bahan isolasi cair ya, yang ada pada trafo, circuit breaker, rheostat dan sebagainya, dia juga digunakan sebagai di samping isolasi juga sebagai pendingin, cooler gitu ya, cooling gitu. Karena itu persyaratan untuk bahan cair yang dapat digunakan isolasi adalah mempunyai tegangan tembus dan daya hantar pantas yang tinggi. Ya, jadi sekali lagi bahwa bahan isolasi cair memiliki dua fungsi ya, sebagai bahan isolasi, tapi sisi lain juga sebagai pendingin ya dari sistem tersebut. Anda bisa lihat kan trafo itu kan kerjanya berapa? 24 jam kan? Tidak ada berhenti-berhentinya kan, menurunkan dan menaikkan tegangan. Ya. Dan itu otomatis ya panas gitu kan. Dan bisa berdampak kepada sistem. Tetapi ketika dia menggunakan isolasi cair gitu ya, maka ya cairan ini juga diharapkan bisa meredam itu tadi, panas yang terlalu berlebihan.
ya, sehingga kondisinya tetap stabil. Ya, karena kalau terlalu berlebihan bisa meledak dan bisa mengakibatkan kerusakan pada sistem. Ya, sehingga sekali lagi ada 2 prasyarat ya untuk menjadikan isolasi itu menggunakan isolasi cair, yaitu tegangan tembus dan daya hantar panas yang tinggi. Ya, jadi kalau ada tegangan tembusnya dan daya hantar panas yang tinggi, maka dia cocok untuk dijadikan sebagai isolasi cair. Nah, makanya dalam pengujian isolasi cair itu ya ini 2 ini dicari. Ya, tegangan tembusnya bagaimana, daya hantar panasnya ininya bagaimana, nah itu bisa dibandingkan. Sehingga ketika di antara beberapa minyak itu memiliki tegangan dan daya hantar panas yang tinggi, maka dia layak untuk dijadikan sebagai bahan isolasi. Nah, ini adalah contohnya. Ya, jadi ternyata pada trapo itu ada minyaknya. Ya. Jadi Anda bayangkan ketika Anda buka ya pada ini trapo ya, itu diinikan oleh minyak. Dan tidak sembarang ya, tidak sembarang minyak gitu kan. Tidak bisa misalnya minyak goreng dijadikan sebagai minyak trapo. Nah, itu repot nanti. Di samping sekarang harganya mahal juga memang tidak memiliki unsur-unsur kimia yang diharapkan bisa berfungsi pada trapo ini. Jadi ada beberapa pertimbangan ya penggunaan minyak trapo. Ya, jadi itu ya. Jadi sekali lagi bahwa pada isolasi cair gitu ya, di samping dia digunakan sebagai alat isolasi atau pemisah, dia juga bisa digunakan sebagai pendingin. Jadi trapo kan panas tuh, kalau kita dinginkan dengan minyak ini dia aman, stabil, sehingga lifetime-nya bisa lama dan seterusnya. Nah, modelnya seperti itulah. Nah, makanya nanti ketika terjadi maintenance ya pemeliharaan atau apa, nah minyak traponya ini yang harus diganti dan seterusnya. Ya, sehingga ya sangat mudah gitu kan mengganti minyak trapo dan sebagainya. Sama halnya ketika kita mengganti oli ya pada kendaraan bermotor yang kita miliki. Oke, sebentar lagi ya. Jadi itu yang cair ya. Jadi cair itu biasanya digunakan untuk isolasi dan juga pendinginan seperti pada trapo, rheostat dan circuit breaker. Nah, lalu adalah isolasi padat. Isolasi padat juga ini solid insulation ya. Kaca dan porselin ini tergolong bahan mineral yang dapat digunakan ya untuk isolasi. Tapi harus diproses terlebih dahulu ya dengan pembakaran, pengerasan dan polumeran. Ya, jadi kaca dan porselin itu menjadi salah satu bahan utama isolasi. Karet juga merupakan bahan isolasi yang tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, dan merupakan salah satu bahan teknik non-logam yang mana Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia. Ya, jadi karet di mana Indonesia menjadi salah satu penghasil karet terbesar di dunia, ya karena di sepanjang jalan itu kalau kita lihat banyak pohon-pohon karet. Ya. Dan ini menjadi salah satu ya alat solusi untuk isolasi padat. Ya, karena dia daya lengketnya yang tinggi terhadap bahan ya, sehingga ya sangat canggih lah penggunaan karet dan sebagainya. Nah, itu ya isolasi padat. Nah, ini contoh-contoh jenis isolasi padat ya pada tegangan tinggi ya ada isolator dan sebagainya. Termasuk ada kabel-kabel gitu ya. Jadi kabel juga banyak menggunakan isolasi padat. Nah, itu ya. Jadi ketiga isolasi ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada isolasi cair, ada isolasi gas, ada isolasi padat, itu adalah isolasi yang banyak digunakan dan tidak menutup kemungkinan dalam satu area itu ketiga isolasi itu dipakai gitu kan. Jadi tidak memonopoli satu hal ya, misalnya cukup isolasi padat saja, tidak gitu. Nah, itu tergantung kebiasaan dan juga tergantung efisiensi dan sebagainya. Pemilihan isolasi tersebut. Nah, ada juga isolasi vakum ya.
Kalau tadi bahan dasar cair, gas, dan padat. Nah, ada juga bahan dasar vakum. Nah, isolasi vakum adalah isolasi yang menggunakan media hampa udara. Kalau tadi udaranya dipakai, ini juga ada area yang hampa udara, namanya juga vakum. Ya, jadi isolasi vakum ini isolasi menggunakan media hampa udara yang banyak digunakan pada peralatan listrik, seperti misalnya pada CB ya, circuit breaker atau pemutus dan sebagainya. Nah, PCB ini adalah peralatan pemutus kontak yang digunakan sebagai peredam terhadap busur api, ya. Nah, vakum mempunyai kekuatan yang sangat tinggi sehingga memiliki keunggulan yang lain dibandingkan yang lain. Ya, jadi ternyata vakum juga menjadi salah satu bahan isolasi. Udara ada, tanpa udara ada. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kan? Vakum bisa menjadi bahan isolasi. Ada apa dengan vakum? Kalau udara kan jelas kan ada yang mengalir ya, karena udara itu ada di mana-mana. Nah, kalau vakum itu gimana gitu kan? Kok bisa jadi isolasi gitu kan? Gimana rasionalisasinya gimana? Rasionalisasinya. Ada yang bisa jelaskan? Nah, ini beberapa CB yang menggunakan vakum sebagai bahan isolasinya. Sambil Anda mencari-cari, ya, mengapa vakum ini bisa dijadikan isolasi? Ya, ada apa sih dengan vakum? Vakum kan tanpa udara. Kira-kira apa? Rasionalisasi atau contoh yang lain, Pak, ini vakum gini-gini, karena kan gini, misalnya contohnya bla bla bla. Silakan Anda beri argumentasi kenapa vakum menjadi salah satu solusi dalam isolasi. Ini Pak mungkin kalau ada short circuit, ada percikan api itu Pak, untuk menghindari percikan api tersebut. Oke. Ada lagi yang lain yang melengkapi? Gimana kalau ada percikan api jadi gimana tuh si vakum tuh? Oh iya Pak, kalau buat percikan api kan itu merambat melalui udara. Iya. Nah, sedangkan kalau di vakum tidak ada gas ataupun udara, jadi padam gitu langsung apinya. Iya. Jadi percikan itu atau api itu akan padam ketika berada pada udara yang hampa. Contohnya apa? Contohnya lilin lah. Anda pernah lihat bakar lilin kan? Ketika lilin itu ditutupi gitu ya, dengan apalah gitu kan, alat-alat yang ini ya, dengan gelas atau dengan yang lainnya gitu kan, toples gitu kan, itu akan sendirinya akan mati itu si nyala lilin. Nah, pertanyaannya apa yang membuat nyala lilin itu mati gitu kan? Ya kan? Bukan karena toples, bukan karena gelasnya kan? Tapi karena tidak ada udara di dalam lilin tersebut karena sudah ditutupi tadi. Nah, disitulah ilmunya dikembangkan. Oh, ternyata banyak percikan-percikan api gitu ya pada isolasi vakum. Nah, ini skemanya isolasi vakum ya, kalau Anda bisa pelajari gitu ya. Ya, jadi sering muncul percikan-percikan api. Ya, sehingga ketika itu terjadi ya, ketika percikan itu terjadi, nah vakum itu bisa menghentikan percikan itu. Ya. Karena sekali lagi di udara yang hampa, percikan itu tidak akan berfungsi. Api itu tidak akan menyebar, tidak akan mengalir kemana-mana. Makanya dia istilahnya ada perangkap ya. Ada perangkap vakum di mana ketika dilewati oleh percikan ataupun apa gitu ya, maka dia akan mati dengan sendirinya.
Nah, itulah canggihnya ya teknologi ya, bahwa ternyata vakum pun bisa digunakan sebagai isolasi. Ya. Jadi di sini pemutus ya sirkuit terdiri dari kontak tetap, kontak bergerak, dan interruptor vakum. Kontak yang bergerak terhubung ke mekanisme kontrol dengan stainless steel di bawah. Ya. Jadi sudah sangat canggih ya alatnya dan sebagainya. Ya, ada insulation ya, vessel ya, ada ethylene helium, ada macam-macam gitu kan istilah-istilahnya, sehingga secara umum bahwa ketika ada percikan pada CB tadi gitu ya, di sini ada percikan, maka vakum insulation ini berfungsi. Ya, jadi langsung dinormalkan sehingga percikan itu tidak merembet dan tidak mengenai ke yang lainnya. Nah, ini yang terakhir ya, ke jenis bahan isolasi komposit ya, atau yang dikenal dengan composite insulation. Ini baru ditemukan ya belum lama lah, tahun 93. Ya. Mineral terbentuk dari kombinasi 2 atau lebih material pembentukan melalui campuran yang tidak homogen. Ya, sifat mekanis dari masing-masing ini berbeda. Ya, jadi dari campuran ini muncul material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik ini yang berbeda dari material pembentukannya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi bahwa bahan komposit, isolasi komposit yang sekarang sedang dan banyak digunakan ya untuk menggantikan bahan-bahan yang sebelumnya, itu adalah kombinasi dari beberapa bahan dan sebagainya. Dan dia memiliki sifat mekanik dan elektrik ya yang berbeda dari bahan-bahan lainnya. Nah ini ya, nah ini komposit yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi komposit itu jauh lebih ringan, jauh lebih simpel, transparan gitu ya, dan tentu lebih efisien. Ya, karena secara kualitas dia mampu menahan. Ya, menahan tegangan lebih, tegangan apa dan sebagainya. Ini bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengganti isolasi yang sudah lama dan sudah aus dan juga sudah ketinggalan zaman. Ya, jadi zaman terus berubah, teknologi terus maju, maka bahan isolasi komposit itu mulai menggantikan bahan-bahan yang sudah lama dan sudah tua. Ya. Sama halnya lah ketika kita mendirikan rumah gitu kan, sekarang kan rumah jarang yang pakai jendela kaca gitu kan, atau dengan balok gitu kan atasnya gitu kan. Sekarang udah pakai aluminium dan steel yang lainnya, baja ringan ya. Jadi orang sekarang tidak lagi mencari kayu karena kayu itu susah dan mahal harganya. Dan sekarang kalau orang mendirikan rumah itu cukup dengan baja ringan. Nah itu ya, jadi ternyata teknologi bisa ini. Ya, jendela rumah kita juga sekarang kayu-kayu jendela ya kayu jati atau kayu apalah istilahnya yang mahal-mahal sekarang sudah mulai tergantikan ya dengan aluminium ataupun dengan bahan lain-lainnya. Lebih aman, lebih nyaman dan tidak kena rayap. Kalau kayu kan pasti dimakan rayap dan hancur. Tapi kalau bahan-bahan tersebut aman dan bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah ini juga sama ya, bahan komposit adalah bahan yang memang hasil dari rekayasa ya dibandingkan dengan yang lainnya. Dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah ini karakteristik bahan dielektrik ya, ada kekuatan dielektrik, konduktansi, rugi-rugi dielektrik, tahan isolasi, peluang parsial ya, jadi parsial bisa juga ada di sini, dan kekuatan kerak di isolasi atau tracking strength. Nah ini beberapa sifat-sifat listrik dielektrik yang diketahui oleh bahan dielektrik. Nah ini penggunaan isolasi ya, penggunaan isolasi juga banyak digunakan dan seterusnya. Ada 4 area yang banyak digunakan yang dipisahkan, fasa dengan fasa bumi ya, belitan kumparan dan kumparan dengan kumparan. Jadi ini penggunaan isolasi yang banyak digunakan pada komponen-komponen tegangan tinggi. Beberapa penggunaan isolasi juga banyak ya, ada pada terapur daya, pada mesin berputar, pada CB, pada kabel, pada kapasitor daya dan juga pada peralatan elektronik.
Ya, jadi prinsipnya bahwa sekali lagi isolasi itu menjadi salah satu komponen utama ya untuk keandalan sistem tenaga listrik, sehingga pemilihan dan pemilahan isolasi itu menjadi penting. Ya, jadi kita jangan asal beli isolasi, jangan asal beli isolator tapi fungsinya tidak optimal. Dengan beli mahal sedikit tapi jangka waktunya lama dan kualitasnya terjaga. Oke, saya pikir itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini tentang isolasi. Ya, jadi kemungkinan minggu depan masih ada satu pertemuan sebelum kita break ya untuk libur Idul Fitri dan seterusnya. Jadi kita masuk libur Idul Fitri. Oke, cukup sekian di sini. Kalau ada yang didiskusikan ya masih ada 5 menit. Kalau tidak ada kita tutup pertemuan kali ini. Nanti absen silakan diinikan. Ini ada berapa nih jumlahnya? Ada 24 yang hadir ya. Mudah-mudahan di absennya semua ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya sekian untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan dan hilapan. Nanti materi akan saya upload atau saya share di spot. Ya, jadi sekali lagi tolong bagi kelompok mempersiapkan diri masing-masing buat presentasi yang terbaik. Tapi jangan copy paste ya. Jangan sampai materi orang lain Anda ganti nama aja atau Anda ganti NIM dan sebagainya. Upayakan hasil dari kajian ya. Ya syukur-syukur ya Anda bisa survei ya. Sebenarnya kalau bisa survei itu bisa langsung Anda ke lapangan ya. Ke sistem transmisi yang ada di sekitar Anda. Ya, nah itu akan Anda lebih jelas dan Anda lebih tahu apa sih yang ada di sana dan bagaimana pola operasionalnya, maintenance-nya ataupun gangguan-gangguan yang sering terjadi akibat adanya isolasi dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.